Ini saya record. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Pak Ustadz Syam yang kami hormati, pimpinan Tazkiyah Travel, Pak Dani Rahmat, ada Mbak Morisa, ada Mbak Lis. Ini Mbak Lis yang rajin WA ini. Mudah-mudahan WA-nya nanti suatu saat bisa kita respon dengan ikut perjalanan baik itu haji lagi. Amin, amin, ditunggu Bapak. Atau umroh atau wisata Islam yang lain. Pak Asik, mohon maaf, suara ya. Pak Asik kecil. Oh, suara saya kecil, Ustadz? Ya, tadi besar, sekarang kecil. Kenapa? Apa takut Bapak masalah? Saya nggak ngerti. Kalau ini, Ustadz? Masih. Kecil, Pak. Oh, kecil ya? Oh, gimana ya? Atau nggak usah pakai ini ya? Kayaknya. Iya, kayaknya nggak pakai itu kali. Salah, kayak ininya harus di lem biru ini. Ya, nah, sekarang jelas tuh. Jadi, buatan Cina. Jadi kami lanjut, Bapak Ibu Haji Tazkiyah 2016 yang sedang berbahagia pada pagi hari ini, alhamdulillah kita dapat bertemu kembali dalam rangka halal bihalal, silaturahim dan pengajian yang sempat, kalau halal bihalal memang masih dalam rangka Syawal, tapi kalau pengajian bulanan ini kita sudah cukup lama off ini. Mudah-mudahan nanti kita bisa kembali rutin ketemu pengajian dalam waktu bulanan ini gitu ya. Mudah-mudahan ke depan kita bisa rutin kembali gitu kan. Karena memang sebenarnya sudah kangen ketemu darat ini. Mas Haji Eri ini selalu WA gitu kan untuk udah saya yang tanggung deh, ketemu darat aja katanya. Kenalkan ini Mbak Tres juga selalu gitu, udah ketemu darat aja, kami semua yang nyediain katanya, termasuk tes swabnya. Tes swabnya pokoknya nanti tinggal diimbes saja gitu kan. Nah, cuma Mas Haji Alan nggak berani masalahnya gitu kan. Pada saat itu lagi positif ya Kang Haji ya. Jadi bersama positif. Untuk kebaikan bersama ya sudah, sementara kita masih offline. Mudah-mudahan bulan depan kita insya Allah bisa offline gitu ya. Tentu puja dan puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Kita masih diberi kesehatan ya hingga hari ini, walaupun info data kondisi lagi meningkat. Ya wajar karena ada yang maksa mudik kan gitu ya. Yang kedua, selawat serta salam kita aturkan pada junjungan Nabi besar Muhammad SAW. Karena beliaulah kita bisa berkumpul dalam acara ini ya, dalam Ikatan Haji Tazkiyah. Tanpa beliau kita juga nggak mengenal haji dan sebagainya. Untuk mempersingkat waktu, nanti semua kita pengennya di IKAH Tazkiyah 2016 ini semua terlibat. 2016 ya, 2016 semua berpartisipasi. Nanti acara pengajian yang ngisi Pak Ustadz Syam, tapi moderatornya nanti Kang Haji Alan. Nanti boleh pertanyaan dijawab Kang Haji Alan juga. Pak Ustadz nanti dibantu sama Kang Haji Alan. Walaupun ngaco gitu ya. Pertanyaannya kritis-kritis ini kalau 2016 ini. Sebelum kita buka dulu dengan bacaan Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk acara halal bihalal ini tak lupa kami selaku atas nama pengurus mengucapkan minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir batin. Selanjutnya sebelum dipimpin Mas Haji Alan, mungkin ada kata dua patah kata
dari perwakilan Tazkiyah Travel, barangkali ada hal-hal informasi yang perlu disampaikan untuk yang perlu kami tahu gitu kan, termasuk kalau ada sudah dibuka perjalanannya boleh juga Pak Haji Dhani gitu kan untuk menyampaikan, siapa tahu nanti dari rombongan Tazkiyah 2016 mau rombongan kembali gitu kan, motor kembali gitu kan, sama-sama untuk reuni sambil jalan-jalan. Walaupun sudah dicanangkan dari 3 tahun lalu, kita mau reuni jalan-jalan, tapi mudah-mudahan suatu saat nanti kita bisa mengulang kembali itu ya perjalanan. Ketunda ini karena COVID atau karena dompet ya Pak Asik ya? Ketolong COVID gitu ya. Mangga untuk Pak Haji Dhani ya untuk menyampaikan terkait hal-hal yang terkait Tazkiyah, Pak Haji, biar kita juga tahu juga gitu ya. Kita di bawah IKAH setidaknya perkembangan kita juga pengen tahu. Baik Pak Haji Dian untuk bisa menyampaikan. Baik, terima kasih Pak Haji Asik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam kenal. Sekali lagi Bapak Ibu Haji semua. Ini alumni tahun 2016 Pak ya. Sudah 5 tahun yang lalu berarti ya. Masya Allah. Itu juga haji pertama saya tahun 2016. Masya Allah. Cuma nggak ketemu. Tapi ketemu dong Pak kemarin itu. Saya kebetulan sebelumnya di Kanomas Pak. Sebelum di Tazkiyah. Jadi 2016 sampai 2019 hajinya di Kanomas. Oke. Ya, baik. Bapak Ibu, terima kasih kesempatannya. Ini lustrum pertama nih Pak. Maaf Bapak. Lustrum pertama. Oh, baik. Ya. Bapak untuk update sekarang untuk haji, Masya Allah sampai sekarang kita belum dapat berita dari Kemenak, meskipun pemerintah Saudi sudah menjelaskan kalau mereka akan memberikan kuota 60.000 untuk seluruh baik itu domestik jamaah ataupun jamaah internasional. Dalam artian 16.000 itu untuk jamaah domestik dan 45.000 sisanya untuk dibagikan ke jamaah internasional. Tapi saat ini untuk yang internasional atau 45.000 itu belum tahu dibagikan ke negara mana saja dan masing-masing dapat berapa saja kuotanya. Nah, saya agak cemas ya kalau untuk Indonesia karena sudah hampir kurang dari 53 hari mungkin ya menjelang ke wukuf ya. Otomatis tanggal 1 Zulhijjah itu kita harus sudah masuk ke sana kalau memang akan berhaji. Nah, dipotong itu lagi makin berkurang. Belum lagi sekarang masalah vaksin. Vaksin yang sudah disuntikan ke warga Indonesia kebanyakan kan Sinovac. Nah, Sinovac kan belum diterima sama Saudi saat ini gitu ya. Jadi kejar-kejaran waktu. Saya malah jadi pesimis, malah ini cuma mundur-mundur waktu aja yang akhirnya ya nggak jadi juga kita dapat kuota dari pemerintah Saudi, ataupun mungkin walau alam apakah mungkin Indonesia juga belum siap untuk melaksanakan bagi jamaahnya. Terkait kuota yang sangat sedikit, Indonesia juga mungkin bingung ngebagiin ke siapa Pak. Mau dibagi ke jamaah yang reguler segitu banyak. Terus kalau dikasih ke yang khusus aja nanti ngiri lagi yang itu ya, yang jamaah reguler. Jadi mungkin lebih baik sih tidak dilaksanakan tahun ini buat Indonesia, karena akan sangat repot juga buat pemerintah kita untuk membagi kuotanya. Itu yang kedua. Yang ketiga juga masalah pemondokan ya, Masya Allah belum siap juga kitanya, terutama untuk tenda. Hotel mungkin untuk haji khusus siap insya Allah. Nah untuk yang reguler yang saya belum tahu apakah siap atau tidak, karena banyak hotel yang tutup juga. Tapi untuk haji khusus, saya pikir semua travel agent, karena itu kan dikelola oleh travel agent bukan oleh pemerintah ya kalau untuk haji khusus. Nah itu sudah punya bookingan masing-masing untuk hotel-hotel yang biasanya, Masya Allah itu hotel-hotel yang bagus lah, yang mungkin sudah masih jalan sampai dengan sekarang. Itu yang kami khawatirkan. Belum lagi tenda baik khusus ataupun reguler, belum ada satupun yang mendapat kepastian dari penyedia tenda di sana. Jadi banyak sekali masalah-masalah yang mungkin harus dipersiapkan secara kalau memang jadi berangkatkan ya akan sangat tergesa-gesa
gitu. Jadi banyak kekhawatirannya. Mungkin khawatir jadi banyak mudaratnya daripada manfaatnya. Ya mungkin pemerintah Indonesia memikirkan kembali untuk memberikan atau mengambil kuota yang diberikan oleh pemerintah Saudi. Itu sih yang update yang pertama mengenai haji, Bapak Ibu. Untuk umroh, jadi saya dapat update dari Saudi, kelihatannya umroh itu mungkin akan dimulai di Januari secara normalnya. Meskipun setelah haji kan biasanya dibuka umroh kembali, cuman mungkin masih secara terbatas. Jadi kita lihat insya Allah Januari sudah mulai normal, mungkin hampir semua masyarakat di seluruh dunia mungkin bisa dihitung di atas 60% sudah mendapatkan vaksin. Udah kameranya ke sini, Mas. Nah, itu jadi lebih bagus lah, lebih aman insya Allah. Tapi untuk saat ini Bapak Ibu kalau mau reuni-reunian kecil-kecilan, kami juga menyediakan nih paket-paket domestik. Kita ada ke Bali Mor ya. Kemudian ada ke ini juga, ada ke mana Mor? Lihat Mor. Labuan Bajo. Labuan Bajo ada juga. Mau ke luar negeri kita ada ke Istanbul, ke Turki. Nah, Pak Asyik mungkin boleh dikoordinir tuh kalau mau reunian ke Istanbul, seru-seruan, murah loh. Harga saya nanti saya mau keluarin mulai dari 9 jutaan untuk Istanbul 8 hari, Pak. Iya, Bu Reni mau nambahin mungkin punya program baru, Bu Reni silahkan. Cukup Pak Dian, kayaknya udah disampaikan Pak Dian semua tuh tadi kayaknya. Nah. Dihabisin ya. KBN udah disampaikan Pak, KBN. Oh, Pak. KBN boleh juga disampaikan. Itu juga sama Bapak Ibu, ke Tazkiyah juga mengeluarkan produk baru. Jadi di saat sekarang untuk produk perjalanan kita sedang tiarap, Pak Ustadz Syafi'i mengeluarkan program baru yaitu KBN, yaitu Quantum Business Nabawi. Itu adalah bisnis jual beli emas dinar Bapak Ibu. Nanti yang tertarik nanti bisa kami undang kembali untuk pemaparannya insya Allah. Oke, itu dulu mungkin dari saya. Terima kasih Pak Asyik, Bapak Ibu Haji semua atas kesempatannya. Silahkan dilanjut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Pak Dian. Acara selanjutnya Mas Alan untuk mimpin acara pengajian dan diskusi. Mangga, Mas, waktu dan tempatnya. Silakan. Bentar ya. Zoom-nya diambil alih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam semuanya. Nggak perlu pakai salam-salam yang lain nih. Kalau biasanya meeting-meeting lain harus pakai salam yang itu-itu tuh. Alhamdulillah kita semua beragama Islam. Dan semoga kita semua orang-orang yang diselamatkan ya, sampai di akhir zaman. Saya agak untunglah saya nggak di ini ya, di pemerintahan. Kalau di pemerintahan harus menunjukkan salam-salam itu yang lengkap tuh Pak Asyik. Ini ya. Ini Pak. Ini Pak Alan. Oke, maaf saya lagi cari ini agenda hari ini. HP saya kebetulan habis. WA mana? Ini efek ini nih. Mas Alan dan. Mesti dimunculin tuh. Yang penting background doang nggak masalah. Oke, dari rencana kita tadi dimulai jam 9, sekarang udah jam 10 hampir ya. Kita agak mundur sedikit karena menunggu banyak teman-teman sekalian. Saya bacakan sedikit, mungkin saya mengulang apa yang sudah disampaikan oleh Haji Asyik yang sudah kita setting dan kita sepakati adalah yang pertama adalah registrasi sampai jam 9.15. Kemudian pembukaan sampai 9.30, anggap pembukaan sudah selesai. Nah sekarang ini kita masuk ke acara selanjutnya adalah pembacaan ayat suci, kemudian tausiah dengan Ustadz, kemudian acara selanjutnya adalah ramah tamah dengan topik yang nggak jelas nanti ya. Kemudian doa dan penutupan. Nah, sekarang untuk ke acara selanjutnya adalah pembacaan ayat-ayat suci Al-Quran yang akan dibacakan. Siapa Pak Asyik? Biasanya sama-sama Ustadz yang mimpin.
Nah, oke. Kan Diborong, borongan. Kan kontraknya lamsam ini. Bukan satuan. Oke, silakan waktu dan tempat kami persilakan ke Pak Ustadz. Masih ada harganya? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah nabiyina Muhammad ibni Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah amma ba'd. Bapak dan Ibu jamaah haji Tazkiyah Travel 2016 yang saya hormati juga Bapak Haji Dian Rahmat selaku Direktur Operasional Tazkiyah Travel, yang saya hormati Ibu Hajah Reni Rahmawati, Direktur marketing ya, kalau saya tidak salah. Yang saya hormati Ibu Lis, Pak Wawan, Mbak Morisa, staf dan karyawan Tazkiyah Travel yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Yang saya hormati juga pemilik aplikasi Zoom. Yang saya hormati juga pemilik sinyal-sinyal internet. Yang saya hormati juga semua yang ada keterlibatan dalam acara kita pada hari ini. Alhamdulillah, walaupun dengan suara yang agak berat ini, mohon maaf, suara saya saat ini lagi tidak merdu. Yang kemarin-kemarin alhamdulillah juga nggak merdu sih, tapi alhamdulillah hari ini agak berat rasanya. Ini karena kemarin banyak konser ya, konser yang nggak jelas. Karena nggak jelas jadinya suaranya begini. Tapi insya Allah kita bisa bersilaturahim, bercengkrama bersama untuk melaksanakan kegiatan halalun bihalalin. Ini sebagai upaya untuk menjauhi haramun biharamin. Gitu ya. Halalun bihalalin untuk menjauhi haramun biharamin. Saya nggak tahu Pak Haji paham atau enggak, yang penting saya ucapkan aja udah. Ini bersyukur ya, yang hadir ini seluruh dunia. Pak Haji Rafiq masih di Qatar kah? Assalamualaikum Ustaz, teman-teman semua. Saya di Kuwait. Saya masih di Kuwait. terjebak. Ya di Bang Toib. Oh iya. Semua sehat-sehat semua ya. Udah hampir 3 lebaran ya? Iya, udah. Ya. Berarti sama dengan Pak Haji Dedi ini Dudung. Oh, gimana dia? Dia terjebak di Roxy, nggak pernah hadir di pengajian. Iya, maaf. Selamat ya. Saya di Madinah, Pak Ustadz. Iya, alhamdulillah. Kalau terjebak berdua mah nggak masalah. Terjebak berdua mah. Iya, ya. Sendirian ya. Oke, silakan Pak. Baik. Bapak dan Ibu sekalian, kucing siapa itu? Masih dalam suasana bulan Syawal. Saya ingin mengucapkan taqabbalallahu minna wa minkum. Semoga Allah Subhanahu wa taala menerima ya semua amal ibadah kita, amal soleh kita, khususnya di bulan Ramadan yang telah berlalu. Pak Haji Masalan kenapa ngecat Pak Haji Dudung? Pak Haji Dudungnya nggak ada. Nah, semoga Allah SWT menerima semua amal ibadah kita, khususnya di bulan Ramadan yang lalu, dan juga semoga kulla amin wa antum bi khair. Sepanjang tahun ini kita dalam keadaan baik. Amin ya rabbal alamin. Untuk tilawatul Quran hari ini, kita akan membaca surat yang dulu pernah kita lombakan pada waktu haji.
Masih ingat nggak surat apa waktu itu? As-Saff, As-Saff. As-Saff. As-Saff sama Ar-Rahman. Ya, siapa juara satunya ya? Mas ini laki-laki siapa sih, Mas? Siapa gitu, Ustaz? Di sebelah Pak Eri itu, yang di Madinah. Oh, Mbak Tes dapat juga ya? Juara 2. Oh, Mbak Tes nomor 2. Oh, kalau gitu Mbak Tes yang baca. Yang juara 1 Ari dulu, Pak. Ada Vista juga ya? Oh, bukan. Oh, Mas Rian. Rian ada juga nih. Ya, alhamdulillah. Baik, kita baca bersama-sama saja surat As-Saff ya. Bagi yang tidak membawa Al-Quran, mohon diambil sejenak. Kita beri waktu 2 hari untuk mengambil Al-Quran. Surat As-Saff, surat yang ke-60. As-Saff itu surat keberapa, Ustaz? Surat 61. 61. Halaman? Halamannya 552. 551. Tadi budu dulu. Pakai digital dong, aduh. 552. 551, 552. Kita akan baca lengkap dari ayat 1 sampai dengan ayat 14. Sudah jumpa semuanya, Bapak Ibu? Sudah. Ya. Baik, mari kita ikhlaskan karena Allah Subhanahu wa taala tilawatul Quran kita. Mudah-mudahan ini juga menjadi satu sarana kita untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Mari kita mulai dengan membaca Al-Fatihah terlebih dahulu, langsung kita lanjut kepada surat As-Saff. Ala hadhihin niyyah Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Sabbaha lillahi ma fis samawati wa fil ardh wa huwal azizul hakim. Ya ayyuhallazina amanu taqullaha la taf'alun kabura maktan Innallaha yuhibbul ladzina yuqatiluna fi sabilillah annahum ya'lamun. Wa in qala Musa liqaumihi ya qaumi lima ta'budun wa qad ta'lamuna anni nabiyyun wa qad ilaykum
فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم والله لا يهدي القوم الفاسقين. وإذ قال عيسى ابن مريم يا بني إسرائيل إني رسول الله إليكم إني رسول الله إليكم مصدقا لما بين يدي من التوراة ومبشرا برسول يأتي من بعد اسمه أحمد. فلما جاءهم بالبينات قالوا هذا سحر مبين. ومن أظلم ممن افترى على الله كذبا وهو يدعى إلى والله لا يهدي القوم الظالمين. يريدون ليطفئوا نور الله بأفواههم والله متم نوره ولو كره الكافرون. والذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. يا أيها الذين آمنوا هل عندكم على تجارة تؤمنون بالله ورسوله تجاهدون في سبيل الله بأموالكم وأنفسكم ذلكم خير لكم وأنفسكم يغفر لكم ذنوبكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار ومساكن جنات عدن ذلك الفوز العظيم. وأخرى تحبونها نصر من الله وهو قريب وبشر المؤمنين. يا أيها الذين آمنوا كونوا أنصار الله كما قال عيسى ابن الحواريين من أنصار إلى الله قال الحواريون نحن أنصار الله فآمنت طائفة من بني إسرائيل وأيدنا طائفة الذين آمنوا على عدوهم فأصبحوا ظاهرين. صدق الله العظيم. Alhamdulillah kita sudah membaca beberapa ayat Al-Quran.
di surat As-Saff. Terima kasih Ibu Hajah Mariana ya, yang sudah membantu menampilkan tulisan Al-Quran. Nanti Bu Haji Mariana siap-siap nge-share lagi ya. Saya akan sebutkan ayat-ayatnya nanti ya. Ya, nanti dalam bahasan saya nanti ada ayat-ayatnya. Dua nih Ustadz nih kayaknya nih. Kan asisten, kenapa? Asisten ini, Asrot. Sama siapa dong? Bagi dua sama Pak Ustadz. Oh, saya. Sumsumnya. Bercanda Pak Ustadz. Iya, kan saya bawa 2 rantang, boleh? Oh iya, siap rantang yang kedua buat saya. Iya, tenang aja, tenang. Kita janjian di rest area mana ya? Baik. Bapak dan Ibu sekalian yang dirahmati Allah SWT, Pak Haji Masalan, izin saya langsungin ya. Ustadz, silakan. Ya, soalnya ada rencana habis ini langsung ke Bandung ini. Baik, Bapak dan Ibu sekalian yang dirahmati Allah, acara kita hari ini halal bihalal. Biasanya halal bihalal itu seringkali dilakukan setelah selesainya kita beribadah puasa di bulan Ramadan. Halal bihalal, bahkan juga orang sering membatasi hanya di bulan Syawal. Jadi kalau sudah bukan bulan Syawal, ya tidak dilakukan atau tidak diadakan acara halal bihalal. Kesannya kalau sudah selesai Syawal, adanya haram biharam. Nah, kesannya begitu. Padahal halal bihalal ini adalah sebuah tradisi, kebiasaan di masyarakat kita saja. Tidak ada di tempat lain, ya. Kalaupun ada di tempat lain, misalnya di Kuwait, di Qatar, di Malaysia, di Singapura, ya, kalaupun ada halal bihalal, yang ngadain orang Indonesia juga. Gitu ya. Jadi lagi-lagi ini adalah kebiasaan Indonesia. Nah, Bapak dan Ibu sekalian yang dirahmati Allah, berbagai cara ya orang melakukan atau melaksanakan kegiatan halal bihalal ini. Ada yang dengan cara pengajian, ada yang dengan acara gathering ya di sebuah tempat rekreasi, ada yang hanya kumpul-kumpul makan-makan di rumah seseorang, ada yang juga bahkan di sebuah tempat markas suatu organisasi, acaranya dangdutan. Ada juga yang model-model begitu ya. Ini saya mau lihat senyumnya Pak Mas Alan, kayaknya nggak nyambung kalau nggak senyum ini. Iya, jadi kalau halal bihalal selesai Ramadan, terus acara halal bihalalnya dengan dangdutan, joget, yang joget adalah artis Ronok. Nah, orang bisa memperkirakan kualitas puasanya. Na'udzubillahi min dzalik. Bapak dan Ibu sekalian, tentu dengan cara kita melaksanakan pengajian seperti hari ini, harapan kita apa yang sudah kita upayakan untuk kita raih di bulan Ramadan bisa kita jaga secara istiqomah ya, kebaikan-kebaikan di bulan Ramadan, target-target takwa yang sudah kita upayakan di bulan Ramadan ini bisa kita jaga melalui pengajian pada acara halal bihalal pada pagi hari ini. Bahwa Ramadan kita telah berjuang. Kita telah berusaha keras untuk melakukan berbagai amal soleh. Amal soleh yang ringan sampai amal soleh yang berat. Amal soleh yang ringan diantaranya adalah bersedekah. Insya Allah sedekah ini menjadi ibadah yang sangat ringan yang dilakukan di bulan Ramadan. Karena motivasi yang begitu kuat yang Allah sampaikan ataupun Rasulullah sampaikan kepada kita untuk bersedekah.
Salat termasuk qiyamul lail juga merupakan ibadah yang alhamdulillah terasa begitu ringan. Ada juga yang agak sedikit berat adalah misalnya beriktikaf di akhir bulan Ramadan. Saya katakan agak sedikit berat karena ya biasanya kalau kita harus biasanya kita menikmati empuknya kasur di rumah atau menikmati suasana nikmat di rumah bersama keluarga, tidur. Namun pada hari-hari terakhir di bulan Ramadan kita melakukan iktikaf, bahkan kalaupun harus tidur, tidur di masjid juga. Subhanallah, ini kondisi perjuangan kita untuk mendapatkan derajat takwa sebagaimana yang menjadi tujuan ibadah puasa yang Allah wajibkan kepada kita. Nah, jamaah sekalian yang dirahmati Allah, maka hampir seluruh umat Islam menyambut datangnya bulan Syawal atau hari Lebaran dengan sukacita. Sukacita karena telah berusaha keras untuk meraih bulan Ramadan. Ya, derajat takwa di bulan Ramadan. Ada juga yang sukacita ya karena Ramadannya udah selesai. Gitu ya. Saking senengnya Ramadan udah selesai sampai merayakannya seolah-olah merayakan kemenangan. Ya, seolah-olah merayakan kemenangan. Ada yang dengan cara berkeliling-keliling, ada yang dengan cara memukul beduk semalam suntuk, ya. Hanya mukul beduk. Tidak ada kata takbir, tidak ada kata tahmid, tahlil, tasbih yang terucap dari lisannya. Yang ada hanya memukul beduk dengan berbagai iramanya. Nah, ini ada cara-cara yang dilakukan dalam rangka menyambut datangnya bulan Syawal atau Hari Raya Idul Fitri yang dianggapnya sebagai momen kemenangan. Jamaah sekalian yang dirahmati Allah, meskipun di sana di negeri Palestina pada Ramadan terakhir kemarin mereka harus berhadapan dengan senjata-senjata tentara-tentara Israel. Mereka menyambut kemenangan dari berusaha, berjuang, beribadah di bulan Ramadan dengan suasana mencekam, ya, adanya bom, adanya rudal, roket dan sebagainya, itu semua mereka hadapi di akhir bulan Ramadan yang lalu. Kemenangan merupakan sesuatu yang kita idam-idamkan, Bapak dan Ibu sekalian. Semua kita pasti menginginkan kemenangan. Dalam bahasa Al-Quran, kata kemenangan itu Allah menyebutnya dengan kata An-Nasr. An-Nasr, kemenangan. Kadang kata An-Nasr, ya, ini bukan Nasar ya, tapi An-Nasr. Jadi An-Nasr, kalau Nasar itu penyanyi dangdut. Tapi kalau An-Nasr ini pertolongan atau kemenangan. Nah, Allah Subhanahu wa taala membahasakan kata An-Nasr dengan kata membahasakan kata kemenangan atau pertolongan dengan kata An-Nasr. Ada di dalam surat As-Saff yang tadi kita baca ya, ayat yang ke-13. Ibu Hajah Mariana, saatnya beraksi. Ya. Ayat 13. Surat An-Nasr. Asaf ya? Asaf Ustaz. Asaf, ayat yang Asaf tadi kita 13. baca. Ya, ayat 13. Wow. Bu Jiovi apa kabar? Baik, Ustaz. Baik, Ustaz. Alhamdulillah. Mana Pak Haji Ipang? Apa lagi keluar sebentar, Ustaz. Oke. Baik. Nah, ayat 13-nya. Bapak dan Ibu sekalian yang dirahmati Allah, di ayat yang ke-13 ini Allah menyebut wa ukhra tuhibbunaha,
dan ada yang lain yang kita senangi. Yang sebelumnya Allah Subhanahu wa taala menjelaskan tentang perdagangan yang menguntungkan, perdagangan yang tidak pernah merugikan. Ya ayyuhalladzina amanu hal adullukum ala tijaratin tunjikum min adzabin alim. Ini ada di ayat yang ke-11. Wahai orang-orang yang beriman, maukah aku tunjukkan kepada kalian perdagangan yang dapat menyelamatkan kalian dari siksa yang pedih. Apa itu? Yaitu tu'minuna billah, kalian beriman kepada Allah, wa rasulihi, dan beriman kepada rasulnya, wa tujahiduna fi sabilillah, dan berjihad dengan di jalan Allah dengan harta dan jiwa. Ya, dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Yang demikian itu adalah lebih baik bagi kalian jika kalian mengetahui. Selain itu, ya, perdagangan yang menguntungkan adalah Allah memberikan yaghfir lakum dzunubakum, yaitu memberikan ampunan atas dosa-dosa kalian, wa yudkhilkum jannat, dan memasukkan kalian ke dalam surga-surganya, tajri min tahtihal anhar, yang mengalir di bawahnya sungai-sungai, wa masakina thayyibah, dan juga tempat tinggal yang baik, fi jannati adan, di surga Aden. Dzalikal fauzul azim, yang demikian itu adalah kemenangan yang besar. Wa ukhra tuhibbunaha, ada keuntungan yang lain, ada keuntungan dari perniagaan yang kita cintai. Apa itu? Nasrum minallah, pertolongan dari Allah, wa fathun qarib, dan kemenangan yang dekat. Wa basyiril mu'minin, dan gembirakanlah orang-orang yang beriman. Jamaah, untuk apa keuntungan dari perniagaan dengan Allah ini adalah diberikannya pertolongan kepada kita semua. Pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala ini adalah dalam bentuk ketenangan hati. Ya, salah satu keuntungan dari pertolongan yang Allah berikan adalah ketenangan hati. Nah, kalau di ayat yang ke-13 surat Al-Saff ini menjelaskan betapa pertolongan Allah ini sangat kita butuhkan. Pertolongan Allah sangat kita butuhkan dan sangat kita cintai. Terlebih kita sebagai orang yang beriman meyakini tidak ada yang dapat memberikan kemenangan, tidak ada yang dapat memberikan pertolongan kecuali Allah Subhanahu wa taala. Terlebih pertolongan Allah di hari akhir. Yauma la dhilla illa dhilluh. Pada hari tidak ada perlindungan kecuali perlindungan Allah Subhanahu wa taala. Hari ini pun kita meyakini apabila kita meraih suatu keuntungan bukan karena modal kita yang cukup. Kalau kita meraih keuntungan bukan karena strategi kita yang jitu. Kalau kita meraih keuntungan bukan karena jumlah pasukan kita yang banyak. Akan tetapi itu adalah kehendak Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana yang dijelaskan oleh Allah dalam surat Ali Imran ayat 123. Surat Ali Imran ayat 123. Imran. Ya. Di ayat 123 surat Ali Imran ini Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Walaqad nasarakumullahu bi Badrin." Sungguh
Allah telah menolong kalian di Perang Badar. Bapak Ibu tentu ingat, Perang Badar. Apakah sudah pernah ke Badar, Bapak dan Ibu? Belum jawabannya. Kok Ustadz langsung jawab? Karena Ustadznya juga belum pernah ke sana. Nah, kita baru sampai Uhud. Ya, belum sampai ke Badar. Kita rencanakan umroh, ya nanti minta tolong ke Pak Dian, ya kita di range ke Badar. Sebelah mana? Sebelah mana itu, Ustaz? Dari Madinah ke sana, Pak. Oh, ke sana ya? Ya. Ya, antara Madinah Mekah, Pak. Cuma rutenya bukan rute jalan tol kita. Ya, rute bukan jalan tol. Oh, kenapa kita dulu nggak diajak ke Badar? Kang Alan itu. Karena dulu ada yang nggak setuju, Pak. Jauh katanya. Banyak mintaan 2016 mah, minta naik ke bukit dan sebagainya. Untung ustadznya lagi baik. Ya. Nah, jadi di Perang Badar ini, Bapak dan Ibu sekalian yang dirahmati Allah, begitu tampak dan sangat terasa pertolongan Allah. Kadang-kadang kita meraih suatu keberhasilan yang kita rasakan bukan pertolongan Allah. Mungkin ada yang meraih keberhasilan karena merasa upaya dia telah sangat gigih. Mungkin juga bekal yang dia siapkan sangat cukup untuk meraih keberhasilan itu. Tapi di Perang Badar ini bisa dibayangkan. Jumlah yang sangat sedikit dari umat Islam, yaitu 313 orang. Lalu pasukannya sebanyak 1.000 orang. Orang kafir Quraisy yang datang dari Mekah sebanyak 1.000 orang. Dan umat Islam sebanyak 313. Ini kalau dikiaskan seperti Barcelona berjumlah 11 orang melawan Persija sebanyak 4 orang. Sudah gitu modalnya Barcelona lengkap. Pelatih yang mumpuni, pemain yang profesional, jago-jago. Persija, ini bisa tahu sendiri. Tapi Persija menang lawan Barcelona yang 11 orang itu. Nah, Allah Subhanahu wa taala sebut umat Islam saat itu adillah wa antum adillah. Kalian lemah. Lemah dari sisi strategi karena datangnya ke Badar itu hakikatnya adalah untuk mengambil atau meminta harta yang dibawa oleh kafilah dagang sebagai ganti dari barang-barang mereka yang ditinggal di kota Mekah. Tapi yang dijumpai bukan kafilah dagang, tapi justru pasukan perang. Maka sungguh, ya ketika di Perang Badar ini, umat Islam mampu mengalahkan ya peperangan tersebut, ini sungguh sangat terasa pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Nah, jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kita juga sebagai manusia tentu harus merasa lemah. Karena memang hakikatnya kita lemah di mata Allah. Hakikatnya kita ini kecil di sisi Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya, karena kita lemah, maka membutuhkan pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Fattaqullah, maka yang dilakukan untuk mendapatkan pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala adalah berusaha untuk bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, la'allakum tashkurun, agar kalian semua bersyukur. Nah,
Dengan seperti ini, jamaah sekalian, dengan memahami ayat ini, maka target yang kita inginkan dalam bulan Ramadan adalah takwa, karenanya kita layak mendapat pertolongan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Betapa Palestina yang kekuatannya tidak seberapa dibanding Israel, peralatan perang Israel yang lebih canggih ya daripada Gaza, karena yang melakukan perlawanan kemarin adalah Gaza. Tapi subhanallah, atas pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala, Israel dibikin kewalahan oleh Palestina ya pada saat agresi Israel di akhir bulan Ramadan yang lalu. Nah, jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mengapa pertolongan Allah ini sangat kita sukai, sangat kita butuhkan? Karena dengan pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala ini kita akan mendapatkan ketenangan hati. Hal ini dijelaskan oleh Allah dalam surat At-Taubah ayat yang ke-40. At-Taubah ayat ke-40. Dalam surat At-Taubah ayat yang ke-40 ini Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, illa tansuruhu faqad nasarahullah. Jika kalian tidak menolong Allah atau tidak menolong Nabi Muhammad, faqad nasarahullah. Nah, di sini bisa Nabi Muhammad, bisa Allah, karena yang dimaksud di sini adalah agama. Tentu ya, hal ini Nabi Muhammad karena memang ayat ini berkisah tentang perjalanan hijrahnya Nabi. Ya, hijrahnya Nabi dari kota Mekah ke kota Madinah. Illa tansuruhu, jika kalian tidak menolong Nabi Muhammad, faqad nasarahullah, maka sungguh Allah telah menolongnya. Menolong Nabi Muhammad pada saat berangkat hijrah, dikejar oleh orang-orang kafir. Idh akhrajahul ladzina kafaru, saat Nabi diusir oleh orang-orang kafir dari kota Makkah, tsaniyatnaini, pada saat beliau berdua bersama sahabat terdekatnya. Idh huma fil ghar, saat keduanya berada di dalam gua. Ya, kita tahu gua yang dimaksud adalah gua Thur. Ya, alhamdulillah kita sudah sampai di gua Thur, lerengnya. Kita sudah sampai di gua Thur, lerengnya. Ya, baru lerengnya aja, belum sampai di guanya. Karena waktu itu pembimbing yang ada di base bilang begini, silahkan Bapak Ibu yang pengen naik ke gua Thur, silahkan, nanti ketemunya di restoran siang hari. Apa artinya? Nggak ditemenin sama mutawifnya. Gitu. Nah, jamaah sekalian, pada saat di gua itu, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan kepada sahabatnya, "Idh yaqulu li sahibihi." Nabi mengatakan kepada Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Saat Abu Bakar As-Siddiq di dalam gua Thur tersebut sangat khawatir, sangat takut akan keselamatan Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena orang-orang kafir, mereka sudah berada di depan mulut gua. Dan Allah telah merencanakan caranya untuk menyelamatkan nabinya dari kejaran orang-orang kafir. Allah mengirim laba-laba untuk membuat rumah, ya, rumah laba-laba yang menutupi pintu gua.
Maka ada yang mengatakan sekiranya saja orang kafir melongok ke mulut gua, ke arah gua, tentu mereka akan melihat Nabi dan sahabatnya. Tapi dengan qadarullah, dengan takdir Allah, orang-orang kafir terkesan bahwa adanya rumah laba-laba berarti gua itu tidak ada yang memasukinya. Nah, jamaah sekalian yang dirahmati Allah, bahwa kemudian yang takut dan khawatir adalah Abu Bakar As-Siddiq, tetapi Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam mempunyai ketenangan hati. Apa sebab? Karena rasa kebersamaan Allah, rasa yang dimiliki oleh Nabi bahwa Allah bersamanya dan mengatakan kepada sahabatnya, la tahzan innallaha ma'ana. Jangan engkau bersedih, sesungguhnya Allah bersama kita. Fa anzalallahu sakinatahu, maka Allah menurunkan ketenangannya. Allah menurunkan ketentraman hatinya. Wa ayyadahu, dan menguatkan nabinya bijunudin lam tarauha, dengan bala tentara yang tidak terlihat. Wa ja'ala kalimatal ladzina kafaru sufla, dan Allah Subhanahu wa taala menjadikan kalimatnya orang-orang kafir menjadi rendah. Simbol-simbolnya orang kafir menjadi rendah. Wa kalimatullahi hiyal ulya, dan kalimat Allah lah yang tinggi. Agama Allah yang berkibar tinggi. Wallahu azizun hakim, dan Allah maha perkasa dan maha bijaksana. Bapak dan Ibu sekalian yang dirahmati Allah, kebersamaan ya, atau rasa bahwa Allah bersama kita ini merupakan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang berimplikasi kepada ketenangan hati. Alhamdulillah. Ya, Ramadan saat kita meningkatkan amaliyah takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala menjadikan hati kita lebih tenang. Ya, Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita merasa bersama Allah selama bulan Ramadan kemarin. Maka insya Allah kita akan layak diberikan pertolongan oleh Allah, yaitu dalam bentuk ketenangan hati, ketentraman jiwa, kebahagiaan ya dalam hidup kita. Baik kita dalam keadaan sendiri, dalam keadaan bersama keluarga, dalam keadaan bersama sahabat-sahabat di kantor, ataupun bersama lingkungan kita. Nah, jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita menolong agama Allah, ketika kita menolong Allah, menolong nabinya, maka kita juga akan mendapatkan pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Hal ini dijelaskan oleh Allah dalam surat Muhammad ayat yang ke-7. Surat Muhammad ayat yang ke-7. Dalam surat Muhammad ayat yang ke-7, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu in tansurullaha yansurkum wa yutsabbit aqdamakum." Wahai orang-orang yang beriman, jika kalian menolong Allah, niscaya Allah akan menolongmu, menolong kalian dan meneguhkan kedudukanmu. Subhanallah, kalau tadi kita sudah pahami bahwa
pertolongan Allah ini sangat kita butuhkan. Maka untuk mendapatkan pertolongan Allah, cara lain yang kita lakukan adalah kita menolong agama Allah. Menolong agama Allah adalah dengan cara mensyiarkan agama Allah, memasyarakatkan nilai-nilai agama Allah, menjaga dan membela agama Allah. Maka itulah yang kita lakukan sebagai bentuk pertolongan kita kepada agama Allah. Niscaya Allah akan menolong kita. Jangan terkecoh dengan ungkapan sebahagian orang. Sebahagian orang mengatakan, agama Allah pasti dijaga oleh Allah. Agama Allah pasti dijaga oleh Allah. Betul. Sangat setuju dengan ungkapan itu. Tetapi ungkapan itu bukan berarti kemudian membuat kita berhenti menolong agama Allah. Hakikatnya, upaya kita menolong agama Allah adalah untuk kepentingan kita. Kita menjaga ketinggian Islam atau tidak menjaga ketinggian Islam, Islam tetap tinggi. Ya. Kalau kita membela agama Islam atau tidak membela agama Islam, Islam tetap agama yang tinggi. Al-Islamu ya'lu wa la yu'la alaih. Islam itu tinggi dan tidak ada yang melebihi ketinggiannya daripada Islam. Kita membela hakikatnya bukan untuk Islamnya, tetapi untuk diri kita sendiri. Dan dengan demikian, kebalikannya adalah kalau ada orang yang berbuat buruk, berbuat jahat, yang seringkali kalau habis berbuat jahat kemudian ditelisik. Ya, ditelisik. Oh, ternyata orang Islam. Koruptor. Begitu diumumkan, ditangkap, ya, tangkap tangan, ternyata orang Islam. Itu bukan berarti dia mencoreng Islam. Islam tidak tercoreng dengan perbuatan umatnya. Karena Islam akan tetap tinggi. Tapi kalau ada orang yang berbuat jahat, melanggar ajaran Islam, hakikatnya mencoreng dirinya sendiri. Mencoreng dirinya sendiri. Ya, Islam tetap tinggi. Meskipun sangat mungkin ada orang-orang yang melihat ketinggian Islam itu dari umatnya. Ada yang seperti itu. Karenanya Syekh Muhammad Abduh, ya, beliau mengatakan al-Islamu mahjubun bil muslimin. Islam itu terhalang-halangi oleh orang-orang Islamnya. Kenapa? Karena kalau mau melihat ketinggian Islam dengan cara melihat orang Islamnya, maka seringkali tidak mendapatkan bukti kebenarannya. Na'udzubillahi min dzalik. Walau demikian, juga banyak orang Islam dan jauh lebih banyak orang Islam yang menampilkan akhlaknya yang baik dibandingkan akhlaknya yang tidak baik. Sekali lagi, bahwa ketika kita menolong agama Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka Allah akan menolong kita. In tansurullah yansurkum. Kita menolong agama Allah, Allah menolong persoalan hidup kita. Allah menolong persoalan duniawi kita, dan Allah juga menolong persoalan akhirat kita. Subhanallah. Urusan-urusan kita seringkali kita rasakan mudah, lancar, dan bisa jadi itu karena kita
menolong agama Allah. Dan menolong agama Allah itu juga dalam bentuk ya perbuatan-perbuatan individual kita, baik itu ibadah, akidah kita, maupun perbuatan-perbuatan yang bernilai sosial, ya seperti pergaulan kita di tengah-tengah masyarakat, ya ataupun misalnya menegakkan keadilan, ya kita sebagai pemangku kebijakan kita menegakkan keadilan untuk orang-orang yang berada di bawah kewenangan kita, itu juga merupakan upaya kita menolong agama Allah. Kalau kita menolong agama Allah, Allah akan menolong kita. Bahkan pertolongan Allah itu dari jalan yang tidak kita duga-duga. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Siapa yang bertakwa kepada Allah, Allah akan menjadikan jalan keluar untuknya. Jadi, Bapak dan Ibu sekalian yang dirahmati Allah, kalau kita ingin mendapat pertolongan dari Allah, maka yang kita lakukan adalah menolong agama Allah Subhanahu wa taala. Jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Dan agar kita mendapatkan pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala, yang kita lakukan juga adalah waspada dari hal-hal yang menjauhkan kita dari pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Hal ini disampaikan oleh Allah dalam surat Hud ayat ke-113. Surat Hud ayat 113. Hud 113. Dalam surat Hud ayat 13 ini, 113 ini, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wala tarkanu ilal ladzina zalamu." Dan janganlah kalian condong atau cenderung kepada orang-orang yang berbuat zalim. Apa akibatnya? Fatamassakumun nar. Kalian akan disentuh oleh api neraka. Wa malakum min dunillahi min awliya. Dan kalian tidak akan mendapatkan perlindungan selain Allah. Tsumma la tunsarun, kemudian kalian tidak mendapatkan pertolongan. Jamaah sekalian yang dirahmati Allah, waspada untuk tidak condong, tidak cenderung, tidak berada di barisan bersama orang-orang yang zalim. Kalau ada orang yang zalim, ya, ingin menjadi pejabat dan minta suara dari kita, kita tidak boleh mendukungnya. Wala tarkanu ilal ladzina zalamu. Jangan kalian condong atau cenderung kepada orang-orang yang zalim. Apa akibatnya? Fatamassakumun nar. Dan yang lebih kita hindari lagi adalah Allah tidak melindungi kita dan Allah tidak menolong kita. Dan tidak ada lagi yang bisa menolong selain Allah Subhanahu wa taala. Karenanya kalau ingin mendapatkan kemenangan, mendapatkan pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala, maka kita pastikan ya, kita tidak memberikan kecondongan atau kecenderungan kepada orang-orang yang zalim. Bergaul bersama orang-orang yang kategori atau tergolong sebagai an-nabiyyin, was-siddiqin, wasyuhada, was-salihin. Bergaul bersama para nabi. Hari ini tentu bergaul ya dengan sunnah-sunnah nabi. Was-siddiqin, bergaul dengan orang-orang yang jujur.
antara lisannya yang mengatakan iman dengan perbuatannya yang menunjukkan keimanannya dia. Itu adalah orang-orang yang siddiqin. Wa syuhada, bergaul bersama orang-orang yang punya semangat untuk mendapatkan syahid di jalan Allah. Dan yang keempat, bergaul dengan orang-orang yang salih. Ini merupakan bagian dari upaya kita untuk mendapatkan pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Lalu cara lain agar kita mendapatkan pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala sebagaimana yang dijelaskan oleh Allah dalam surat Al-Baqarah ayat 214. Al-Baqarah ayat 214. Dalam surat Al-Baqarah ayat 214, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Am hasibtum an tadkhulul jannah?" Apakah kalian mengira akan masuk surga? Walamma ya'tikum, sementara belum datang kepada kalian keadaan masalul ladzina khalau min qablikum, seperti keadaannya orang-orang yang telah lalu. Apa yang mereka alami? Masathumul ba'sa wad-dharra. Mereka telah ditimpa oleh kesempitan dan penderitaan. Wazulzilu hatta yaqular rasul. Dan mereka digoncangkan dengan ujian yang hebat. Sampai Rasul. Hatta yaqular rasul. Walladzina amanu ma'ahu. Rasul dan orang-orang yang beriman bersamanya mengatakan, mata nasrullah, kapan pertolongan Allah? Begitu beratnya sampai mereka mengatakan, kapan pertolongan Allah? Ala inna nasrallahi qarib. Ingat, sesungguhnya pertolongan Allah itu dekat. Jamaah sekalian yang dirahmati Allah, bahwa pertolongan Allah bisa kita raih dengan cara bersabar atas segala keadaan. Ramadan telah melatih kita menjadi orang yang bersabar. Sabar siang hari ketemu orang yang minum es cendol dingin, enak dan segar. Sabar ketika menjelang berbuka, makanan sudah numpuk, sudah tertata rapi, tapi kita sabar tidak menyentuhnya kecuali waktu yang sudah ditentukan. Dan berbagai macam kesabaran kita di bulan Ramadan. Kesabaran itulah yang akan mendatangkan pertolongan Allah. Dan pertolongan Allah itu dekat. Ala inna nasrallahi qarib. Pertolongan Allah itu dekat untuk orang-orang yang sabar. Ya, sekali lagi, pertolongan Allah itu dekat untuk orang-orang yang sabar. Jadi apapun ujian kita, jalani dengan sabar. Allah pasti akan memberikan pertolongannya. Dan pertolongan Allah itu dekat. Jamaah sekalian yang dirahmati Allah, terakhir, ya, bahwa bagaimana sekarang kita apabila Allah sudah memberikan kemenangan, Allah memandu kita dalam surat An-Nasr dari ayat 1 sampai akhir. Di dalam surat An-Nasr ini Allah Subhanahu wa taala
berfirman, "Idza jaa nasrullahi wal fath." Apabila telah datang pertolongan Allah dan kemenangan. Ayat ini menjelaskan tentang pertolongan Allah di Fathu Makkah. Kemenangan dalam penaklukan kota Mekah. Kota Mekah yang sebelumnya di bawah kekuasaan orang-orang kafir. Lalu Rasul tinggalkan dalam berhijrah. Lalu pada tahun ke-8 Allah Subhanahu wa taala menganugerahkan kemenangan dan ditaklukkannya kota Mekah, dan sejak saat itu Mekah berada di bawah kekuasaan Rasul dan kekuasaan umat Islam. Pada saat itu subhanallah kita lihat kemenangan yang Allah berikan, pertolongan yang Allah berikan juga dalam bentuk wasayadkhuluna fi dinillahi afwaja. Sayadkhuluna fi dinillahi afwaja. Orang-orang atau manusia itu masuk ke dalam agama Allah secara berduyun-duyun, berbondong-bondong. Dan seringkali kita melihat pada saat umat Islam dizalimi, difitnah, tapi ternyata ketika fitnah yang dilakukan oleh orang-orang kafir terhadap umat Islam, sebagai bentuk makar mereka, Allah balas makar mereka dengan berduyun-duyunnya orang-orang masuk Islam. Kita ingat dulu peristiwa 2011. Pada 2011 ya, pada saat WTC ya. 2001 ya. Oh, ahlan wa sahlan, ada Bu Haji Mirna. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya, saya mundurkan 10 tahun, nggak jadi 2011, 2001. Terima kasih. Nah, bulan 11 ya, maksud saya tuh bulan 11 2001. Nah, apa yang terjadi pada saat mereka menuduh ini umat Islam yang melakukan? Ternyata akhirnya banyak orang Amerika yang datang ke masjid-masjid, ke Islamic Center bertanya tentang Islam. Dan kemudian banyak orang-orang Amerika yang kemudian masuk Islam. Subhanallah. Mereka membuat makar. Pada peristiwa perang Israel dan Palestina di akhir Ramadan kemarin, ternyata pembelaan tidak saja dilakukan oleh orang-orang Islam, tetapi juga yang bukan Islam juga melakukan pembelaan. Subhanallah. Cara Allah untuk membuka mata dunia atau mata manusia sedunia terhadap Islam. Mereka masuk ke dalam agama Allah secara afwajan, secara berbondong-bondong. Maka Allah kemudian membimbing kita apa yang kita lakukan apabila Allah telah memberikan kemenangan, yaitu fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir. Lakukan tasbih dengan memuji Allah dan juga beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Bukan dengan cara hura-hura. Ya, tadi di awal sudah saya muqaddimahi. Ada yang halal bihalal, mendapatkan kemenangan bulan Ramadan, tapi dengan cara tidak melakukan tasbih, tidak melakukan istighfar. Yang ada malah cuma pukul-pukul beduk, keliling-keliling kota, rame-rame, bahkan ada yang nyanyi-nyanyi, ada yang joget-joget, ya. Kemudian juga ada yang halal bihalal dengan cara
mendatangkan penyanyi yang berpakaian seronok, lenggak-lenggok di depan khalayak sebagai bentuk halal bihalal. Na'udzubillahi min dzalik. Kita memohon ampun setelah selesai melakukan semua amal soleh. Ini yang diajarkan oleh Allah. Semua amal soleh kita tutup dengan beristighfar kepada Allah. Innahu kana tawwaba, sesungguhnya Allah Maha menerima taubat. Istighfar kita merupakan bentuk syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Coba syukur tapi dalam bentuk istighfar. Tentu Bapak Ibu jamaah haji semuanya masih hafal kalau menutup majelis kita bunyi doa kita apa? Subhanakallahumma wa bihamdika astaghfiruka wa atubu ilaih. Ini adalah menutup semua amal saleh kita, termasuk majelis-majelis kebaikan kita. Nah, Bapak dan Ibu sekalian, itulah yang bisa disampaikan memaknai an-nasr, memaknai kemenangan. Ya, kalau tadi Pak Haji Alan belum tahu judulnya apa, temanya apa, pembahasan kita, begitu saya selesai membahas tentang hal ini, jelaslah sudah sekarang ternyata tema kita adalah memahami atau memaknai kata an-nasr, pertolongan atau kemenangan dari Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Bila ada sumur di ladang, bolehlah saya menumpang mandi. Kalau ada umur yang panjang, bolehlah saya numpang mandi lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah, terima kasih Ustadz yang telah memberikan tausiah yang akhirnya kita tahu judulnya ya. Awalnya kita ini agak kita konten dulu baru judul. Alhamdulillah ujungnya kita memahami kemenangan. Subhanallah, semoga kita yang hadir dalam majelis ini mendapatkan syafaat dan tausiah yang oleh Ustadz. Untuk selanjutnya, kalau menurut urutan acara adalah tanya jawab aja, Ji. Jawab aja. Mungkin kita masih ada 15 menit ya. Ya. Jadwalnya 15 menit, tapi 15 menit. Nanti kita lihat situasinya. Oke, forum terbuka. Bisa ditanya, bisa mempertanyakan apa yang objek atau pembahasan yang sudah diberikan oleh Ustadz tadi, atau juga yang di luar dari yang tadi. Oke, forum saya buka. Silahkan. Terima kasih atas pertanyaannya. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Maaf, tapi lagi nih. Enggak, saya sedikit nambahin atau ini sebenarnya itu 9/11 jadi September itu kejadiannya. Dari ya, saya mau ke kantor. Jadi saya ingat itu saya baru datang dari Kanada di Calgary. Saya kan ada orientasi konsultan itu bilang dari cerita atau saya sana pertama kali bahasanya itu saya kena sebulan setelah kejadian di Amerika di Kanada juga ramai itu. Jadi sampai musola atau masjid itu dilemparin, diapain gitu kan. Dan yang juga tadi yang mau menggarisbawahi itu banyak buku-buku tentang Islam habis di toko-toko itu buku-buku, dan tadi juga benar masanya banyak akhirnya tahu tentang Islam, ada banyak yang masuk ke agama Islam gitu. Dan juga saya pada tahun yang sama menghadiri simposium tentang Palestina, dan saya baru tahu pada saat itu ada pembicara dari
Arabi Yahudi, namanya David Weiss. Dia dari Nerakarta. Jadi Nerakarta tuh ormas Yahudi yang anti Zionis. Saya baru tahu itu. Dan itu ada saya bisa sharing artikelnya. Jadi dia menyatakan bahwasanya yang membuat dunia ini di Palestina adalah Zionis Israel yang membuat ini terjadi. Dan pada saat itu 3.000 orang tidak masuk dalam ke gedung yang kembar itu ya, orang Yahudi. Itu banyak yang disorakin sama audiens ya. Pada saat itu, jadi sangat saya baru tahu sekali bahwa saya memang ada juga, dan memang kita lihat juga di foto-foto yang terakhir banyak juga orang-orang Yahudi yang tidak suka dengan pendudukan Israel di Palestina. Yang saya mau tanyakan, Ustadz, ke depannya ini kita sebagai umat Muslim bagaimana menjaga hal ini justru pada teman atau saudara kita sendiri yang seiman, yang kadang-kadang malah nyinyir sama agama kita sendiri, yang saya kadang-kadang gemes gitu. Kenapa untuk hal yang kayak Islamfobia gitu yang terjadi saat ini? Itu aja, Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Pak Alan untuk dijawab. Kalau saya jawab nanti politis, Pak. Baik. Ya, terima kasih Pak Haji Rafiq yang juga sudah menguatkan ya data-data yang terkait dengan apa yang saya sampaikan tadi. Nah, apa yang kita lakukan sekarang menghadapi situasi yang seperti ini? Tetap lakukan amalan-amalan sesuai dengan arahan Quran dan Sunnah. Ini nggak bakal sesat kita. Nggak bakal sesat. Taraktu fikum amroini. Ma in tamassaktum bihima lan tadillu abada. Ya, aku tinggalkan untuk kalian dua perkara. Sepanjang kalian berpegang teguh kepada dua perkara ini, kalian tidak akan sesat selama-lamanya, yaitu kitab Allah wa sunnata rasulih. Kitab Allah dan sunnah Rasulnya. Kitab Allah, sunnah Rasul yang mengarahkan kita untuk berakidah secara benar. Kita ikuti. Kitab dan sunnah yang mengarahkan kita dalam hal ibadah yang benar, kita ikuti. Kitab dan sunnah yang mengarahkan kita kepada akhlak yang baik, akhlak yang mulia, kita ikuti. Nggak bakal sesat. Dan kita yakin selain tidak sesat, pertolongan Allah akan kita raih. Walaupun banyak orang yang dalam tanda petik nyinyir yang bikin kita gemes, ya itu temporary, ya temporary. Mereka mungkin akan sadar pada saatnya. Nah, ini tidak meminjam istilah akan indah pada waktunya. Enggak meminjam istilah itu, enggak. Karena kita belum tahu kapan mereka akan sadar. Tapi ya sangat mungkin dari sekian banyak yang nyinyir akan berkurang jumlahnya. Bahkan mungkin akan sangat sedikit yang nyinyir lagi. Sementara kita dengan sunnah dan kitab Allah itu, kita akan kekal selamanya, sepanjang hayat kita pegang. Berapa banyak orang yang sadar dari kesalahan-kesalahannya. Dan mungkin kita juga adalah orang yang telah sadar dari kesalahan-kesalahan kita masa lalu. Jadi insya Allah yakin sajalah. Ya, Allah akan menolong kita. Dan gitu ya.
memang seringkali mereka nyinyir karena melihat kita tegas ya kepada kekafiran, ya segala macam bentuk kekafiran. Sehingga ketika kita bersikap tegas, kemudian hal itu tidak difahami oleh mereka sebagai sikap yang harus kita tunjukkan dan termasuk bagian dari arahan Quran dan Sunnah, makanya kemudian mereka nyinyir. Maka sikap Rasul menjadi contoh pada saat beliau ya berhijrah ke Taif, mendapatkan sambutan atau sambitan sebagai sambutan, ya, mendapatkan sambitan sebagai sambutan, lalu Rasul bersikap sabar dan Rasul mengatakan innahum qaumun la ya'lamun. Mereka itu kaum yang belum mengerti. Mereka kaum yang belum tahu. Nah, insya Allah dengan mencontoh Rasul, Allah akan berikan hidayah untuk mereka. Ya, jadi sikap kita terus saja istiqomah, istiqomah. Saya kira demikian, Pak Haji Rafiq. Ada yang mau ditanyakan lagi, Haji Rafiq? Tambahan dari saya, jangan banyak-banyak bergaul sama mereka, Pak. Saya garis bawahi lagi tadi yang disampaikan oleh dari Ustadz tadi adalah bergaulah dengan Nabi, bergaulah dengan orang yang jujur, syuhada dan soleh. Jadi biar kita bergaul sama orang yang soleh aja, Pak Rafiq. Masalahnya itu soleh, tapi mereka agak jelas. Iya. Masalah itu di keluarga saya juga gitu, maksudnya di keluarga besar. Tugas kita apa kita menyampaikan aja, kalau dia tidak mendengar juga ya udah, yang penting kita harus sampaikan ya. Betul sekali Pak. Tepat sekali. Terima kasih, Ustaz. Sama-sama. Jadi jangan merasa sendiri, Pak Rafiq. Di keluarga saya juga sama, di keluarga istri juga sama, gitu ya. Even saudara kandung kadang-kadang kita berbeda dari situ. Iya. Tapi yang penting kembali lagi tadi bergaulah tetap dengan orang yang jujur, syuhada, syidik, dan kita tetap istiqomah dengan apa yang kita yakini sekarang kebenaran buat kita semua. Oke, selanjutnya ada pertanyaan yang lain? Nih saya ngitung dulu nih Pak Masalan nih, yang di mobil ada Dr. Ipang, ada Pak Haji Rafiq. Pak Haji Ipang, mana suaranya? Suara sedikit aja. Assalamualaikum semua. Pak Masalan kangen. Salam. Ya on the way ke Dudung Roxy kayak gitu. Makan durian. Makan durian yuk. Oke. Ada lagi yang pertanyaan lain? Atau yang mau ditambahkan? Silakan. Ya. Silakan Bu Haji Tris. Ya, baik Pak Ustadz. Ini hanya menegaskan saja, bertanya untuk penegasan aja. Berarti Ustadz kalau supaya pertolongan Allah itu segera datang, itu artinya ketika kita mendapat musibah, berarti kita yakin akan ada pertolongan Allah, terus kita berusaha yang pertama itu tetap bertakwa ya istilahnya. Jadi syarat supaya datang pertolongan Allah itu artinya kita tetap bertakwa. Jadi kita menjalankan apa yang seharusnya apa yang diperintahkan Allah dan menjauhi larangannya. Kemudian tadi berarti yang pertama yang itu bertakwa, terus yang kedua itu tetap berusaha mengusahakan ini ya, tetap berusaha supaya kita itu tetap berjalan di jalan Allah gitu. Ya, betul. Nah, ketenangan itu istilah gimana ya Ustadz? Kalau misalkan sudah datang cobaan, terus
itu terus akhirnya persoalannya selesai, ataukah kita hanya tenang aja tapi jalan untuk apa namanya penyelesaian dari suatu masalah yang menimpa kita itu tuh akan ditunjukkan, atau kita bagaimana itu mencari sendiri, atau seperti apa melihat bahwa oh pertolongannya tuh udah datang gitu. Baik. Boleh nggak Bu Haji saya pakai contoh? Boleh. Oke. Ingat kan Bu Haji waktu di Cina ya? Terapinya waktu itu. Ya. Ya. Kami melihat Bu Haji dari jauh betapa sabarnya menghadapi musibah itu. Mudah-mudahan saya nggak salah. Pak Haji Eri tetap datang ke pengajian. Jadi nggak usah khawatir Pak Haji Eri waktu Bu Haji ada di Cina, Pak Haji Eri datang ke pengajian kok. Pak Haji Eri dilarang komentar ya. Pak Masalan masih ingat kan waktu itu? Iya, aman. Aman. Nah, bahkan Pak Haji Eri ya waktu itu menampakkan jiwanya, pribadinya yang sangat tenang. Sangat tenang. Bahkan masih bisa canda-canda sama kita. Ya, saya ingat sekali waktu itu. Nah, cuma saya lupa tempatnya di mana waktu itu ngajinya ya. Di rumah Pak Masalan. Pak Masalan. Ada 2 kali deh kayaknya ya. Di Haji Ipang ya satunya ya. Haji Ipang ya 2 kali. Iya. Enggak, saya khawatir. Ya, di mana Pak? Di Melati Mas, di rumah Mbak siapa? Di Melati Bu Mas. Dokter. Pesan itu apa? Cincau. Oh ya. Nah, ini karena kelamaan pengajian, saya khawatir nanti pas ngaji lagi pakai Google Map, lupa alamat. Lupa alamat. Melati Mas itu rumah dokter ini ya, Bu Dokter dengan Pak Dokter. Nah, oke. Jadi yang saya lihat waktu itu betapa tenangnya ya. Meskipun saya yakin bahwa pikirannya lagi memikirkan keadaan Bu Haji yang sedang berjuang untuk terapi di Cina, ya kan? Tapi betapa ketenangan itu dianugerahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, ketenangan itu sendiri adalah bagian dari pertolongan Allah. Bagian dari pertolongan Allah. Bukan berarti kemudian harus terlepas dari masalah itu. Kalau hari ini, ya, dan insya Allah Bu Haji sudah jauh lebih baik kan dari waktu itu. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Artinya ini juga bentuk dari pertolongan Allah. Jadi pertolongan Allah itu bisa dalam bentuk ketenangan hati, juga bisa dalam bentuk keluarnya kita dari masalah itu. Kan gitu ya. Wa yaj'al makhraja gitu ya. Allah menjadikan makhraj, jalan keluar. Jadi ada jalan keluar, kemudian hati kita juga tenang. Tapi yang jauh lebih penting dari itu adalah ketenangan hati itu. Itu lebih baik daripada keluar dari masalah tapi hati nggak tenang. Ya, ketika Nabi dan Abu Bakar As-Siddiq, beliau tetap berada dalam gua Sur, dalam gua Sur. Tetapi hatinya tenang. Itu jauh lebih baik. Nah, jadi sangat mungkin ya kita ditunjukkan bahwa kita bisa keluar dari masalah itu dan juga ketenangan hati itu yang jauh lebih kita butuhkan sesungguhnya. Begitu kira-kira. Ya, terima kasih Ustaz. Nyambung boleh Ustaz ya? Silahkan. Ya, kalau melihat yang dari Al-Baqarah 214 tadi ya. Jadi kan manusia diberikan cobaan itu bertingkat-tingkat. Jadi dari yang tadinya kecil menjadi besar, menjadi lebih besar lagi. Nah, kalau saya melihat apakah itu memang dipersiapkan untuk orang itu supaya terjadi peningkatan keimanan, peningkatan ketakwaan gitu Ustadz.
Sehingga akhirnya diberi cobaannya, tadinya cobaan kecil jadi cobaan lebih besar lagi gitu. Sehingga akhirnya mungkin kalau dilihat dari situ itu sampai dia itu yang mengguncang hati. Nah itu bagaimana Ustadz? Apakah betul seperti itu? Terus bagaimana kita menyikapi? Baik, terima kasih. Hal pertama yang harus kita yakinkan dalam diri kita pada saat Allah menguji kita adalah bahwa apapun bentuk ujian Allah pasti baik untuk kita. Itu satu. Dan pertama. Ya, pasti baik. Tidak ada ketetapan Allah yang tidak baik untuk kita. Konteks kita di sini kita yang beriman kepada Allah. Ya, kita yang beriman itu sudah pasti baik. Karena Allah Maha Pengasih, Allah Maha Penyayang kepada hamba-hambanya yang beriman. Sayangnya Allah adalah dalam bentuk diberikannya ujian-ujian kepada kita juga. Dalam hadisnya Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam menjelaskan, sesungguhnya Allah apabila mencintai hambanya, Dia mengujinya. Nah, jadi ujian Allah hakikatnya adalah bentuk cintanya Allah kepada hambanya. Yang namanya cinta tidak mungkin menjerumuskan. Yang namanya cinta tidak mungkin menjerumuskan. Yang namanya cinta pasti menginginkan kebaikan untuknya. Begitulah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu yang kedua, setelah kita meyakinkan dalam diri bahwa semuanya pasti baik, maka arahan Allah untuk mensikapi ujian itu dengan sabar. Ada ujian yang kita anggap kecil, ada ujian yang kita anggap sedang, ada yang kita anggap berat. Tetapi bahwa dengan sabar, seberapapun beratnya ujian, yang kita minta kepada Allah adalah ketenangan hati. Ya, ketenangan hati. Yang berat menjadi lebih ringan, yang ringan semakin tidak terasa. Kira-kira begitu, ya. Nah, itu saya kira yang paling penting dalam mensikapi ujian-ujian dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wallahu a'lam bissawab. Kalau nggak ada yang nanya, saya yang nanya ke Pak Masalan nih. Kalau nggak ada yang nanya, saya nanya ke Pak Masalan. Nanya apa nih? Nanya soal audit bantuan Palestina. Enggak. Yang itu enggak. Itu sudah ada petugasnya itu. Petugas. Nanyanya, kapan acara ditutup? Oh iya. Mau ke Bandung ya? Pak Ustadz, saya ke sini, dia ke Bandung. Mas. Gantian lah, gantian. Jadi kapan ke Durex lagi? Nah, ini kita baru ngomong, barusan tadi nanya Dudung itu di mana? Maksudnya kita kalau dia nggak datang kita yang datangin maksudnya. Iya, maksudnya. Kayaknya belum pindah Pak Masalan. Belum ya. Tapi kalau WA DM masih dibales kok. Cuma itu aja dia kayaknya. Iya. Oke. Sekarang udah jam 11.21. Sebenarnya tausiahnya sudah. Dari saya cukup ya. 11.31. Kalau nggak ada pertanyaan, mungkin sudah waktunya kita tutup. Waktunya mungkin Ustadz juga udah ingin ada kebutuhan lain untuk segera berangkat. Terima kasih kepada Ustadz, kepada teman-teman alumni IKAH Tazkiyah
2016, kemudian juga Ibu Mirna dan pengurus Tazkiyah. Semoga hari ini mengobati kangen kita, walaupun kita tidak bisa bertemu secara fisik. Inilah fasilitas yang kita punyai, walaupun masih belum bentong, enggak tiap bulan kita adain, tapi moga-moga insya Allah sama pengurus IKAH Tazkiyah 2016 kita akan buat schedulekan yang lebih banyak. Dan semoga kita diberikan rezeki, umur yang panjang, kesehatan, sehingga pada saatnya nanti seperti yang diinformasikan oleh Pak Dian tadi, kita bisa reuni dalam wadah bentuk ibadah. Kita sih menginginkan kita bentuk dalam ibadah umroh segera setelah pintu masuk ke tanah suci dibukakan nantinya. Dan seperti biasa untuk penutupan, kami sekali lagi karena tadi lamsam istilahnya, kami minta bantuan kepada Ustadz untuk menutup kajian hari ini dengan berdoa. Semoga apa yang kita lakukan hari ini memberikan manfaat dan syafaat buat kita semua. Amin ya rabbal alamin. Silakan Pak Ustadz. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Amin. Wasallim radhiyallahu tabaraka wa ta'ala an kulli sahabati Rasulillahi ajma'in. Amin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma ighfir lana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shighara. Amin. Allahumma ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu innaka ra'ufur rahim. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una warzuqna 'uluman tanfa'una. Amin. Allahumma barik lana fi a'malina wa barik lana fi a'malina wa barik lana fi arzaqina wa barik lana fi 'ulumina wa barik lana fi jami'i umurina bi rahmatika ya arhamar rahimin. Amin. Allahumma taqabbal minna siyamana wa taqabbal minna salatana wa tilawatana wa ruku'ana wa sujudana wa takhashana wa tamim taqsirana ya Allah bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah. Amin. Wa na'udzu bika min sakhatika wan nar. Allahumma innaka 'afuwun tuhibbul 'afwa fa'fu 'anna. Rabbana hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina 'adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Wa subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Demikianlah kajian kita hari ini. Sekali lagi mohon maaf bila ada yang berkurang dalam pelaksanaan hari ini. Kita tutup kajian hari ini dengan mengucap alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih Pak Masalan. Ya, ayo. Terima kasih semua semuanya ya. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semuanya. Ini Haji Deni dan Hajah Ratna Kartika katanya buat semua bapak-bapak. Saya juga salam. Taqabbalallahu minna wa minkum. Syamana wa syamakum. Qul amin wa antum bi khair. Maaf lahir batin ya Pak. Ya, sama-sama Ibu semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Dian sudah memperkenalkan diri belum, Dian? Wah, siapa yang belum lagi nih? Sudah tadi Bu. Udah ngasih sambutan segala tadi. Sambil promosi, Bun. Kapan lagi kebinaan kita di acara kegiatan ya. Nah. Suaranya putus-putus tuh Bunda Mirna tuh, putus-putus. Oh, putus-putus ya. Mungkin harus pakai ini kali. Saya tadi terlempar keluar tadi pakai laptop, sekarang pakai handphone. Bentar. Putus-putus ya.
Oke, Bunda. Sebentar, ini dulu. Aja Papa yang karena kamu nggak dibuka kameranya. Ya, kapan lagi itu kebinaan kasih tahu Pak. Alhamdulillah ya, saya mohon maaf tadi terlambat masuk karena ada Zoom meeting yang lain dulu juga. Mohon maaf lahir batin. Kedengaran Pak? Ya, jelas. Jelas. Ya. Saya izin pamit dulu ya Bunda ya. Sama-sama Ustadz, jazakallah khair ya, Masya Allah, tausiahnya biasa. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Amanillah, Hati-hati Ustadz, perjalanan lancar. Terima kasih. Iya, Ustadz. Mama Salam nggak lihat salam saya nih. Salam apa tuh Ustadz? Salam Pancasila. Oh, Pancasila, Masya Allah. Pak Ustadz mau kemana? Mohon maaf nih belum dapat info mau kemana Pak Ustadz. Ke Bandung, Bunda. Oh, Masya Allah. Ya selamat jalan Masa. Ya, via Manila ya Ustadz. Manila, makasih Bunda. Assalamualaikum. Sama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.